kebun petani sawit swadaya yang ditanam di daerah yang datar ya. Jadi ini areal penanamannya datar sekali. Sepanjang jalur ini tanahnya datar. Namun sayang ini sepertinya pertumbuhannya kurang subur. Buahnya hanya ada satu yang ada di pohon ini. Lihat ya. Jadi ini cuma ada satu buah. Yang di sebelah sini ada dua yang nampak dari sini. Tapi ukurannya ini kecil ya. Kalau nampak dari sini, ini ukuran buahnya tidak terlalu besar. Dan yang di sebelah sana pun itu buahnya ukurannya kecil. Ini tanahnya seperti ini ya. Ini kalau dibilang tidak subur ya seperti inilah kondisi tanahnya ya. Ini agak lihat berpasir ya, dengan komposisi pasir yang cukup lumayan ya. Namun ini tanahnya datar seperti ini. Ini jalanan akses pengangkutan TBS. Itu sedang diangkut buahnya. Kita lihat berapa banyak buah yang ada di kebun ini yang dipanen kemarin. Jadi ini jalanan yang telah dibuat bagus ya, lurus ini. Lurus. Dan ini kebunnya ada di sebelah sini. Kebun ini pemupukannya kurang terlalu teratur ya. Jadi pemberian pupuknya kurang dari dosis yang dianjurkan. Jadi untuk kelapa sawit bagaimanapun kondisinya, baik itu tanahnya gunung, tanah rawa, tanah yang berair, itu pupuk harus diberikan sebanyak 6 kg sepohon dalam 1 tahun. Kalau tidak, akan seperti ini. Buahnya tidak bisa berkembang secara optimal. Ini kita lihat grondolannya. Ini ya. Ini grondolannya kurang berisi. Bisa dilihat ini. Grondolannya tidak terlalu besar ukurannya. Karena memang buah yang ada pun juga kecil-kecil. Oke, kita ikutin mobil pengangkutnya. Jadi ini panen baru dilaksanakan kemarin dan terkena hujan ya, tadi pagi, tadi siang ya. Itu sempat terkena hujan dan kondisi TBS-nya masih fresh, masih segar. Ini tidak terlalu besar atau cenderung kecil. Ini berat janjang rata-ratanya hanya sekitar 10 kg untuk pohon yang berumur hampir 10 tahun seperti ini. Ini seharusnya bisa menghasilkan TBS yang lebih besar. Jadi kondisi tanahnya seperti ini. Ini ya, becek-becek seperti ini ya. Ini dalam 2 hari kemarin memang terjadi hujan yang cukup lebat, sehingga kondisi tanahnya menjadi basah seperti ini. Ini TBS-nya ya. Kalau ini rata-ratanya tidak sampai 10 kilo ya. Ini hanya di kisaran 8 kilo TBS-nya. Oke, kalau kita lihat lagi, ini kondisi pohonnya yang tanpa buah ya. Seperti ini. Jadi kebanyakan daun-daunnya juga seperti ini ya. Mengering di bagian pucuknya seperti ini. Memang seharusnya untuk kelapa sawit yang sudah produksi seperti ini, pemberian pupuk harus rutin dari jenis NPK. Selain itu, pemberian kapur pertanian atau dolomit yang mengandung magnesium dan kalsium sangat diperlukan untuk membuat tanaman menjadi subur. Ini nampak ya, bagian bawah pelepahnya itu daunnya selalu mengering di bagian pucuk seperti ini. Jadi ini tanda-tanda kekurangan dari 2 unsur penting, yaitu unsur makro dari KCl yang menyebabkan bintik-bintik kuning seperti ini, dan unsur magnesium yang menyebabkan akhirnya sebagian dari daunnya mengering seperti itu. Dan ini yang dihasilkan TBS-nya tidak bisa maksimal ya, seperti ini. Jadi sangat sayang sekali
apabila kita sudah menanam kelapa sawit dan arealnya bagus seperti ini, perawatannya kurang maksimal. Jadi untuk kelapa sawit yang seperti ini, perawatannya masih kurang. Selain pemupukan yang benar, kita juga harus merawat bagian piringan kelapa sawit ini. Apabila gulma dibiarkan tumbuh subur seperti ini, maka berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Ini contohnya ya, ini buahnya kecil-kecil sekali. Ini tidak ada 8 kilo bobotnya, ini di kisaran 5 kilo ya, berat janjang rata-ratanya. Oh, ini kalau kita lihat ada lebih dari 15 pohon ya untuk satu jalur ini. Ini 2 berarti 30, dan hanya ada 4 tandan ya. Jadi dari 15 pohon dalam satu baris ini hanya terdapat 2 tandan. Ini berarti cuman ada 2 pohon yang berbuah yang bisa dipanen untuk rotasi panen ini dari 15 pohon yang ada. Untuk yang di sebelah sini, ini cukup banyak ya. Ini nampaknya kumpulan dari 1, 2, 3 baris ya, 3 kali 15, 45. Ini coba kita lihat ada berapa buah yang ada dari 45 pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini ada 18 tandan. Dari 45 pohon, ada 18 tandan saja yang dipanen dari kebun ini. Sebenarnya ini bakal buahnya cukup banyak, namun ukurannya kecil ya. Ini terlihat di pohon ini, nampak daunnya kurang subur. Banyak yang menguning dan menghasilkan TBS yang ukurannya tidak terlalu besar. Oke, kita lihat lagi yang di sebelah sana. Jadi jumlah pohon yang menghasilkan buah kurang dari 50% populasi tanaman. Hal ini sangat merugikan sekali karena sedikit buah yang terbentuk dan volumenya pun tidak terlalu besar, sehingga total panen untuk kebun ini sangatlah sedikit. Jadi bagi teman-teman petani yang memiliki lahan yang seperti ini seharusnya perawatannya lebih intensif ya, pemupukan harus lebih rutin. Karena kalau kita melihat dari kebun ini meskipun ditanam dengan menggunakan bibit yang asli yang bagus ya, jenis Tenera seperti ini. Ini seperti ini ya, ini bibitnya bagus. Namun dengan perawatan yang sangat kurang, hasilnya tidak bisa maksimal. Oke, kita selesaikan sampai di ujung bagaimana kondisi kebun yang di sebelah sini ya. Jadi ini hampir semua sampai ke ujung sana. Di rawa yang dalam itu kondisinya seperti ini, tidak terlalu subur daunnya. Dari apa Le? Jadi ini hampir satu mobil pickup ya penuh ya. Ini untuk lokasi yang di sebelah kanan jalan ini gunung, jadi tidak lagi terendam oleh air. Jadi paretnya di sini, ini langsung tanahnya kering ya. Coba kita lihat kondisi tanahnya yang di sebelah sini. Ini ya, jadi ini paretnya dan ini kering seperti ini ya. Nah, ini kering dan kondisi pohonnya seperti ini. Kurang lebih sama ya. Jadi faktor utama dari keadaan kebun seperti ini adalah kurangnya pemberian pupuk. Jadi bagi petani sawit swadaya, apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari kebunnya, maka pemupukan harus dilakukan dengan benar. Jadi sebagai contoh, dari kebun ini jarak tanamnya sudah benar. Jadi ini cukup longgar ya. Jarak tanam sudah benar. Ini sistemnya mata 5 ya, terlihat di sini ya. Segitiga sama sisi ya.
namun kondisi pohonnya kurang subur, jadi menghasilkan TBS yang sangat sedikit ya. Itu terlihat dari jalur sepanjang lebih dari 30 pohon kali lebarnya 15 pohon, itu hanya didapatkan TBS sebanyak ini. Ini ya TPH terakhir ya. Oh, TPH kedua terakhir. Jadi masih ada lagi satu TPH yang terakhir. Jadi ukurannya semakin mengecil TPS-nya. Kondisinya ini mendekati dengan rawa dalam ya. Jadi sebelah sana itu tanahnya rawa. Yang di bagian depan sini ini sudah agak mengering. Jadi seharusnya pertumbuhannya bisa lebih baik karena sudah tidak ada lagi genangan air di pokok tanaman. Dari jumlah sekitar 300 pohon yang ada di kebun ini, panennya tidak sampai 2 ton untuk rotasi akhir Oktober 2020. Dan ini adalah TPH terakhir untuk kebun petani sawit swadaya, di mana kondisinya kecil ya buahnya akibat kurangnya perawatan dan kurang pemupukan. Jadi untuk seluruh petani sawit swadaya, selain menggunakan bibit unggul, kita harus merawat kebun kita dengan baik. Pupuklah dengan dosis yang tepat dari jenis pupuk yang tepat, dan rawatlah kebun dengan sepenuh hati. Jangan biarkan kebunnya seperti ini, karena dengan kondisi seperti ini maka hasil panen tidak bisa maksimal.